Pada hari ini, para pasis ATT2, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu mesin penggerak utama. Dalam hal ini pertemuan pertama, nah salah satu mesin penggerak utama adalah turbin uap. Yang kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah komponen utama turbin uap. Apa itu turbin uap? Mesin yang mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik. Prinsip kerja uap bertekanan tinggi diarahkan ke sudut turbin memutar poros. Kita digambar di sini, jadi uap itu masuk melalui control valve atau governor, kemudian dia akan mengalir menekan sudut-sudut turbin dan sampai kemudian setelah selesai sampai akhir dari sudut turbin itu yang bertingkat-tingkat akan dibuang langsung ke kondensor yang langsung. Nah, sebagai fungsi utama turbin uap sebagai mesin induk main propulsion turbine, menggerakkan poros baling-baling langsung atau melalui gearbox, digunakan pada kapal tanker besar, kapal perang, dan LNG. Atau juga kedua sebagai penggerak generator atau turbo generator menghasilkan energi listrik dari uap. Ini kita lihat gambarnya, bisa jadi generator maupun untuk kapal-kapal besar. Nah, fungsi tambahan turbin uap menggerakkan pompa atau steam drive pump, mengoperasikan winch atau kren uap, menggerakkan kompresor uap. Jadi bisa berbagai macam digunakan untuk menggerakkan pesawat lain. Nah, kelebihan turbin uap, getaran rendah, operasi halus, dan tahan lama, mampu beroperasi terus-menerus pada kecepatan konstan, cocok untuk beban besar dan waktu tempuh jauh. Terlihat dari sinilah produksi uap kemudian dialirkan ke turbin uap. Kekurangan turbin uap, efisiensi termal lebih rendah dibandingkan dengan mesin diesel. Sistem ketel uap memerlukan ruang besar dan perawatan khusus. Startup lambat dan kompleksitas tinggi. Kita tadi lihat gambar yang ketel uap. Nah, aplikasi di kapal kelas frigate, kapal tanker ukuran besar atau VLCC, kapal LNG, karena uap dari muatan bisa dimanfaatkan. Maksudnya kalau dari LNG itu gas, karena kapal LNG itu muatannya nggak habis dibongkar, masih ada sisa sehingga cocok di kapal LNG untuk turbin uap. Prinsip kompresi energi panas, uap, energi kinetik, energi mekanik. Jadi dari uap masuk kemudian menekan sudut turbin disebut energi kinetik dan kemudian menggerakkan poros disebut energi mekanik. Nah, uap bertekanan tinggi memiliki energi potensial panas. Saat melewati nozzle, uap berubah menjadi aliran cepat atau energi kinetik. Aliran itu mendorong sudut-sudut turbin dan memutar poros. Siklus Rankine
atau dasar termodinamika. Turbin uap bekerja berdasarkan siklus rangkaian yang terdiri dari pemanas air di ketel boiler, uap masuk turbin menghasilkan tenaga, uap keluar turbin kondensor, air dikembalikan ke ketel. Kita lihat siklus dari perjalanan dari ketel ke boiler, airnya ke boiler. Komponen utama turbin uap, nozzle uap mengubah tekanan menjadi kecepatan, sudu atau blade menerima dorongan uap dan berputar, rotor poros utama yang diputar oleh sudu, casing rumah turbin untuk menjaga tekanan arah uap, kondensor mengembungkan uap, sisa menjadi air. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai turbin uap. Komponen utama turbin uap sebagai penunjang atau sebagai utama yang akan menggerakkan turbin uap. Dari mulai ketel uap yang SD, ya, yang tekarannya tinggi, uap yang dari ketel itu dipanaskan lagi menjadi uap panas lanjut, kemudian uap tersebut dialirkan masuk ke sudu-sudu, dari sudu pertama sampai bertingkat-tingkat sudunya, dan akhirnya menggerakkan roda turbin, kemudian akan memutar poros baling-baling, dan selanjutnya menghasilkan daya dorong yang kuat dan juga digunakan untuk keperluan permesinan bantu, terus untuk pompa-pompa, kompresor, dan kegunaan lain yang untuk pemanas bahan bakar. Ini cukup banyak ya, kegunaannya dari turbin uap. Jadi satu ketel uap nanti bisa dibagi-bagi, bisa untuk uap basah, kemudian dipanaskan lagi menjadi uap jenuh. Setelah menjadi uap jenuh, kemudian dipanaskan lagi menjadi uap panas lanjut. Nah, itulah yang menggerakkan turbin uap. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.